Halo sahabat tani, salam jagat tani. Saya Danti Tarigan, petani dari Kebun Mata 5, Five Eyes Farm yang berlokasi di Kampung Situ Uncal, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Lokasi sekitar 5-6 km dari kampus IPB Dramaga. Five Eyes Farm itu sebenarnya di latar belakangi karena mungkin dengan isu global ya, khususnya John, suami saya yang sangat concern dengan isu global, dengan global warming, dengan apa yang terjadi, masalah-masalah pemanasan global itu yang itu sekitar 7 tahun yang lalu udah sering ya sebenarnya. Jadi isu global itu sendiri sebenarnya udah puluhan tahun. Jadi kita merasa dulu apa sih peran yang bisa kita lakukan gitu ya. Serasa bukan mampu yang banyak, jadi dalam hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Mungkin itu latar belakangnya, jadi dari pendidikan. Jadi kalau secara pesan, secara langsung kepada keluar begitu, mungkin dari awal itu ya tentunya kita ingin berbagi. Tapi lebih kepada fokus, can we do something? Can we change our lifestyle? Mindset, mungkin terlepas dari apa yang bisa dilakukan, awal itu adalah dari mindset gitu, cara berpikir yang berbeda. Itu yang mungkin awalnya kami ingin mencoba. Makanya dari semua yang kami lakukan itu sejalan dengan waktu, kami mengatakan bahwa Kebun Mata 5 itu adalah tempat kami mempraktekkan kehidupan, our life lab gitu, laboratorium kehidupan gitu. Oke, kita berpikir global gitu ya, tapi apa yang bisa yang kita lakukan secara lokal, immediately gitu, jadi yang terdekat. Jadi salah satunya itu adalah ban bekas itu luar biasa banyaknya gitu, ban bekas dan secara umum itu dibakar, membuat bata atau membuat macam-macam. Jadi polusinya cukup, efeknya luar biasa besar gitu. Jadi itu yang melatar belakangin yang membuat kami mencoba mengolah itu, dan itu sangat efektif untuk misalnya kita membangun. Kalau ban bekas itu untuk gempa gitu, itu memang sebenarnya banyak dipakai untuk membangun, jadi itu kami banyak pakai. Jadi dari segi harga sebenarnya sangat murah gitu, kita beli di sekitaran radius 5-6 km kita itu 10.000 barangkali sudah kita amankan di sini gitu, dari bikin kolam, dari bikin rumah gitu. Jadi itu dari segi secara cost memang rendah gitu, tapi otomatis kita harus berpikir kreatif, caranya gimana, bocor tidaknya, panasnya gitu. Itu yang membuat kita harus berkreativitas tinggi. Nah, kemudian juga eco-brick yang sering kami, yang maksudnya kadang-kadang alternatif terakhir sebenarnya sih kita bilangnya, membuat eco-brick itu. Jadi selama 7 tahun kita lakukan di sini belum ada satu sampah pun yang kita buang gitu. Nah, itu tempat kita yang kita sebut dengan teaching house itu dindingnya semuanya adalah eco-brick gitu, selain dari recycle kaca yang kita pakai. Jadi 90% emang sih kita pakai dengan daur ulang gitu. Jadi manfaat yang kita rasakan adalah pembelajaran kali ya, banyak belajar bahwa kita berharap melakukan sesuatu dengan recycle, reuse, repurpose gitu ya. Tetapi secara seni juga we wanna be beautiful, right? Tetap ingin indah gitu. Jadi nggak hanya sekedar barang rongsok yang numpuk, tapi barang rongsok yang maksudnya yang bisa kita gunakan dan kita harapkan bisa tetap indah gitu. Jadi kalau latar belakang itu, saya itu sebenarnya sastra Inggris. Tapi saya anak petani. Dari dulu saya hidup cukup familiar dengan alam. Jadi tanah kelahiran saya itu masih terbiasa saya nangkap ikan, nangkap ini memang masih hidup normal gitu ya. Jadi sejak waktu itu pesan orang tua saya, kalau buat saya pribadi, pesan mama saya itu selalu sebagai seorang anak petani, typically dia bilang kamu belajar yang baik, sekolah yang benar gitu, supaya tidak kehidupannya tidak seperti mama bapak gitu ya. Yang secara apresiasinya terhadap alam dan heritage. Jadi ketika dia mengenal Indonesia, sebelum mengenal saya, dia bilang Indonesia is so beautiful, colorful gitu ya. Waktu itu dia mulai pertama ketemu ke Jakarta, dia bilang this is luar biasa warna
Indonesia itu, baik dari segi budaya gitu ya. Satu lagi mungkin latar belakang pendidik kali ya, John seorang pendidik dari hati dan profesi gitu. Jadi itu yang membuat kita senang belajar juga kayaknya. Anak-anak yang datang itu biasanya banyak variasi yang kita lakukan karena ketertarikan belajar sebenarnya juga ya, makanya kami bilang our life lab gitu, laboratorium kehidupan yang kita coba praktekkan. Jadi salah satu yang besar itu adalah good food. You are what you eat gitu. Jadi tadi ada saya bilang, anak-anak bilang, saya senang t-shirt kamu, good food, good mood gitu, dia punya t-shirt gitu. Saya pikir kita sering lupa soal makanan sehat gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu yang penting gitu. What do you eat gitu. Itu akan membuat mood kamu berubah. Ini dunia di dalam gut itu berhubungan banget dengan brain gitu kan. Dengan otak itu sangat berhubungan gitu. Itu bahkan scientifically banyak proven gitu. Jadi kalau apa yang kami ajarkan, apa yang kami ceritakan mungkin membuka mereka hal-hal yang banyak, misalnya soal makanan, dan makanan itu tentu luas. Nah, kalau yang sekarang ini agribisnis apa itu agribisnis? Mulai dari awal pembuatan benih, pembuatan pabrik dan ininya semua factory gitu ya, sampai ke mall gitu kan. Nah, dalam setiap activity ini pertanian itu adalah agribisnis. Apa yang diajarkan cukup luas sebenarnya sih ya, tapi mendasarin kepada pemikiran secara global. Sistemnya di mana kita? Oke, kita hal-hal yang kecil yang mungkin kita lakukan, but you have to have a holistic mindset gitu. Pemikiran yang lebih luas. Walaupun kita mungkin lakukan hal yang terkecil, tapi kita mengerti jalurnya ini gitu. Karena kadang-kadang petani contohnya itu ya, juga kendalanya petani itu adalah misalnya kita hanya bisa jual ke tengkulak. Nah, itu merupakan tantangan buat petani karena begitu musiman, sekali setahun panen, harga nggak ada, habislah kita gitu. Jadi, can we produce something? Apakah kita bisa ciptakan sesuatu? Misalnya, akhirnya kita misalnya pisang nih. Di sini banyak pisang. Waktu saya banyak pisang, saya olah jadi cuka gitu ya. Yang dipromosikan di kita itu adalah cuka apel yang kita impor gitu. Padahal kita bisa bikin cuka pisang yang sangat sederhana, yang menghasilkan cuka gitu, dan rasanya enak gitu. Bisa bikin jadi salad gitu. Jadi it's so much we can learn together. Tanaman yang kita tanam cukup bervariasi. Satu tujuannya adalah karena kita mencoba. Misalnya waktu itu blackberry. Saya belum pernah tahu sih orang tanam blackberry. Sebenarnya itu bukan tanaman lokal kita karena sifatnya invasif gitu ya. Jadi kita juga biasanya nggak kasih bibit karena kita tahu di Australia itu dilarang sembarangan tanam. Jadi kita juga nggak sembarangan kasih bibit karena kita bertanggung jawab dalam siklusnya karena dia bersifat invasif. Tapi dari segi produknya itu sangat tinggi antioksidan gitu. Jadi kalau dari segi tanaman banyak sekali, mungkin ratusan. Jadi mungkin ada 300 atau lebih. Dari kemarin pernah saya hitung sekitar 100 meter persegi di sini, mungkin nggak sampai 60 meter persegi di sini ada 60 macam. Jadi kalau keseluruhan ada ratusan. Sekarang itu kan konsepnya lebih pada food forest ya. Jadi kayak hutan pangan, tapi tentu kita masih tanam, misalnya ada cabai, tomat, timun yang sederhana yang hari-hari kita gunakan itu bisa kita masih tanam gitu. Tapi kalau yang dan kita punya ikan, punya ayam, jadi memang secara umum kita konsumsinya sekitaran itu. Jadi secara protein tercukupi gitu ya. Jadi kalau satu macam yang banyak itu dulu pernah itulah yang misalnya pisang, pepaya gitu. Nah, tapi saya nggak pernah jualan pisang khusus karena ngebayang aja jual pisang 100 kilo kali berapa? 2.000, 3.000 gitu. Jadi nggak layak kadang-kadang. Itulah nasib petani sebenarnya. Jadi tapi kalau kita beli cuka yang segini gitu, ataupun kita kalau yang suka makan pizza namanya ada Tabasco misalnya yang segini berapa 60.000 gitu ya. Padahal sesederhana itu, hanya cabai yang kita punya, cabai jablay dengan cuka gitu sebenarnya, Tabasco gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Tantangan kita masih besar. Jadi karena kita berpikir holistik gitu, terintegrasi. Jadi kalau kita punya ayam otomatis perlu pakan misalnya ya. Jadi pakan itu juga kan kita kalau kita lihat isi misalnya pakan itu juga termasuk contohnya minyak ikan gitu di dalamnya untuk memenuhi nutrisi lengkap biasanya.
Jadi semakin disitulah permainan pasar untuk pakannya. Jadi kita berpikir maksudnya selain itu ada nggak alternatif. Jadi kalau sejauh ini kita cukup dengan limbah, misalnya sayuran kita, apa yang ada dari hasilkan, protein dengan dari maggot itu cukup untuk pakan ayam dan ikan. Dan sejauh ini saya merasa cukup, udah bertahun ya, 3 tahun lebih itu nggak pernah ada mati ayam gitu. Jadi itu cukup maksimal menurut saya dengan alternatif pakan. Plus maggot itu adalah solusi terbaik untuk waste management. Terus terang memang kadang ditanya juga, sebenarnya ada yang nanya misalnya soal misalnya kita lakukan seperti ini, kalian pasti punya banyak duit gitu. Ataupun juga lots of money to burn gitu. Mau disia-siakan. Enggak sih ya, makanya kadang-kadang masa-masa putus asa banyak. Masa-masa saya merasa gini, aku bisa cari makan dengan cara yang berbeda. Apakah aku harus berhenti dari kegilaan ini? Muncul sering bahkan gitu ya, can we stop gitu. Tapi saat kita berpikir where is this world going gitu ya, maksudnya kemanakah dunia kita ini sedang menuju gitu ya, kita rasakan air. Jadi pemanasan global misalnya kita bilang masalah dengan air itu bukan sesuatu mitos ataupun sesuatu yang dulu oh ya some fiction yang kita baca gitu, enggak gitu. Kita rasakan musim udah ini gitu ya. Jadi saat kita udah mengerti bahwa itu kayaknya buat kita sih real gitu, this global warming at least for me it's real gitu ya, maksudnya. Jadi kadang-kadang mungkin kita masih nggak ada gitu ya. Jadi untuk berdasarkan idealisme kadang-kadang, makanya suami saya harus bekerja. Jadi penggajian kebanyakan masih pengorbanan. Suami saya namanya Jonathan, itu di Australia. Jadi sebelum kita mulai di sini itu saya ketemu dia di Bali. Saya kerja di sana di hospitality, di hotel. Waktu itu dia guru. Nah, dia yang aku selalu bilang, dia yang berpikir lebih global dan yang apresiasi budaya kita dan apa yang terhadap environment gitu. Jadi dia memang benar-benar nge-support dan merasa bahkan setiap makanan yang misalnya kami makan, dia lebih mengapresiasi gitu. Dan dia bisa merasakan maksudnya ini telur berbeda dengan telur kalau beli gitu. Buat dia bisa mengapresiasi itu gitu. Jadi mungkin itu yang membuat juga lebih bersemangat kali ya. Five Fast Farm itu sebenarnya sebenarnya mata lima gitu ya. Satu mungkin karena John yang suka nama mata lima itu, dia dengar waktu mata lima apa ya, terus kemudian dia tahu juga lebah itu adalah punya mata lima gitu. Terus sistem pertanian di Indonesia itu yang memaksimalkan lahan di perkebunan biasa dipakai ada mata lima gitu. Dia suka dengan istilah itu, jadi dia yang sebenarnya menamai mata lima gitu ketika dia mendengar mata lima gitu bahasa Indonesia. Itu sih dasar belakangnya mata lima itu gitu. Mata lima itu mungkin menjadi kemudian kalau aku sih lebih orangnya lebih praktis gitu ya, tapi lebih kepada five senses gitu kayaknya. Kita juga five senses, indera, kelima indera yang kita punya itu pakai semua gitu kali ya. Mungkin ya, itu kali buat aku, jadi supaya matanya setiap sense yang kita punya itu bisa kita pakai inderanya. Ada harapan maksudnya supaya ini nanti hal-hal yang kita praktekkan, yang kami coba, awal laboratorium yang kita coba ini, ada hal-hal kecil. Tidak semua orang harus melakukan seperti kegilaan kami, enggak juga sih. Jadi tapi hal-hal kecil, contohnya, oh ya, can we learn about maggot, ataupun khusus tentang tanah misalnya. Apa sih bedanya? Yuk kita bandingin tanah yang di sini setelah 7 tahun kita rawat dengan tanah yang kita nggak rawat contohnya. Jadi hal-hal kecil bisa kita ambil di dalamnya, nggak harus semuanya gitu. Itu harapan aku supaya kita bisa berbagikan hal-hal seperti itu.